Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Saudara-saudara, materi pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah tentang pengertian ilmu tajwid dan pentingnya ataupun urgensi dari belajar ilmu tajwid itu sendiri itu apa. Nah, kita lihat pengertiannya. Secara bahasa, tajwid adalah bentuk isim masdar dari kata jawwada, yujawwidu, kemudian tajwidan. Tajwidan ini diartikan dengan membaguskan atau memperbaiki. Tajwid juga bisa dimaknai atau bermakna juga dengan tahsin, yang artinya juga adalah untuk membaguskan, ya, bukan untuk membaguskan tapi membaguskan. Dari segi terminologis atau segi istilah, tajwid itu diartikan dengan mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan memberikan haknya. Haknya itu maksudnya sifat asli yang senantiasa menyertai huruf tersebut dan juga memberikan mustahaknya. Mustahaknya itu adalah sifat yang kadang-kadang muncul dan juga kadang-kadang tidak muncul. Itu secara terminologis atau secara istilah. Nah, bagaimana hukum kita mempelajari tajwid? Ada satu pertanyaan bahwa berdosa nggak kalau kita membaca Al-Quran tanpa tajwid? Dan seperti apa atau bagaimana hukumnya rupanya? Nah, menjawab pertanyaan tersebut di atas tentu ada beberapa hal yang harus kita cermati. Nah, yang pertama misalnya firman Allah dalam surat Al-Muzammil ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, warattilil qur'ana tartila, ya, dan bacalah Al-Quran, kata Allah, dengan tartil. Nah, ini dalam ayat tersebut, yaitu surat Al-Muzammil ayat 4, Allah perintahkan kita agar kita membaca Al-Quran itu dengan tartila, dengan tartil. Nah, kalau kita lihat apa arti tartil, maka Ali bin Abi Thalib memberikan satu definisi dengan tartil. Tartil itu adalah tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Yaitu tartil, kata Ali bin Abi Thalib, membaguskan huruf dan mengetahui waqaf serta ibtida pada saat kita membaca Al-Quran. Itu makna tartil yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Lalu mohon maaf, ini slide-nya berulang. Ya, kita lihat. Nah, kalau menurut Imam Jazari, Imam Jazari ini adalah ulama atau ahlul qura, dan beliau punya satu atau salah satu karya beliau itu adalah tentang matan ilmu tajwid, ya, Jazariyah, disebut tadi dengan matan Jazari. Beliau mengatakan dalam matan itu, wal akhdhu bit tajwidi hatmul lazim man lam yusahhihil qur'ana asim, atau nanti ada teks juga man lam yujawwidil qur'ana asim. Nah, apa kata beliau? Li'annahu bihil ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala. Nah, mempelajari ilmu tajwid
hukumnya sangat wajib. Karena barang siapa yang membaca Al-Quran tidak dengan tajwid, hukumnya dosa. Malam yujawidil Qur'ana asim, atau malam yusahihil Qur'ana asim. Li'annahu bihil ilahu anzala, karena Allah menurunkan Al-Quran itu dengan tajwid. Wa hakadha minhu ilaina wasala. Begitu juga Al-Quran itu sampai kepada kita. Itu dari Allah, kemudian melalui malaikat Jibril, ya. Jibril juga bertalaki kepada Allah, kemudian Jibril menemui Nabi Muhammad menyampaikan wahyu dari Allah ini, Al-Quran ini. Kemudian Nabi Muhammad menyampaikannya kepada para sahabat dan akhirnya sampai kepada kita. Begitulah dia, wa hakadha minhu ilaina wasala. Nah, berpanduan pada ayat dan ungkapan Imam Al-Jazari, kemudian tadi juga pengertian tartil yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, maka dipahami bahwa belajar tajwid ini hukumnya ya wajib. Namun ada yang menyebutkan bahwa belajar tajwid itu wajib atau fardu kifayah, dan membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid itu hukumnya wajib ain. Nah, ini. Nah, kalau wajib tentu terkait dengan hukum, maka kalau kita misalnya tidak membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid, dengan asal-asalan, maka bisa berdosa. Nah, lalu apa keutamaan urgensi kita membaca Al-Quran dengan tajwid atau belajar ilmu tajwid? Disebutkan di sini bahwa belajar tajwid itu merupakan tolok ukur kualitas keimanan seseorang. Ya. Ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis riwayat Bukhari, Abu Daud dan lain sebagainya, bahwa Rasul menyebutkan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian itu adalah mereka yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Itu yang pertama, keutamaannya. Nah, kalau kita ingin jadi salah satu orang terbaik di bumi ini, di alam ini, maka mari kita belajar Al-Qur'an. Dan belajar ilmu tajwid itu adalah bagian dari salah satu belajar Al-Qur'an. Dan tentunya tidak sampai di situ, tapi kita ya mengajarkannya, ya kan, mengajarkannya kepada orang-orang lain tentunya. Nah, kita bagi anak mahasiswa PAI itu sangat tepat ya, sangat tepat, karena akan jadi guru, kemudian nanti bisa mengajarkannya kepada orang lain, walaupun tidak harus jadi guru di sekolah untuk mengajarkannya kepada orang lain. Lalu berikutnya, membaca Al-Quran dengan benar itu sangat dicintai Allah. Nah, Rasul bersabda, sesungguhnya Allah sangat mencintai bacaan Al-Quran sebagaimana ayat itu diturunkan, hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Lalu berikutnya, tilawah Al-Quran dengan baik dan benar akan menjadikan kita atau seseorang yang membaca tadi dengan baik dan benar itu bersama malaikat yang mulia. Ini hadis lumayan panjang dan kita bisa lihat ya terjemahnya, bahwa Rasulullah bersabda, orang yang ahli dalam Al-Quran akan bersama dengan para malaikat yang mulia dan taat. Itu al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiram. Dan orang yang terbata-bata membaca Al-Quran, dia itu bersusah payah membacanya, dia akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Hadis riwayat Muslim dari Abu Daud. Kemudian belajar Al-Quran adalah sebaik-baik kesibukan. Kita kalau di alam ini, di dunia ini memang kan, apalagi sudah bekerja misalnya atau sudah level mahasiswa, itu kan sangat sibuk ya, sibuk mulai dari pagi sampai petang, dan itu bukannya tidak bagus ya, bagus juga, apalagi dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Nah, belajar Al-Quran, Rasul bersabda, ini hadis qudsi. Jadi kalau hadis qudsi ini ya firman Allah ya, yang redaksinya disampaikan oleh Rasulullah.
Allah berfirman bahwa barang siapa yang disibukkan dengan Al-Quran dalam rangka berzikir kepadaku dan memohon ibadah dan mohon kepadaku, niscaya aku akan berikan sesuatu yang lebih utama daripada apa yang telah aku berikan pada orang-orang yang telah meminta. Nah, belajar Al-Quran merupakan perdagangan yang tidak merugi. Nah, dalam surat Fatir ayat 29-30 Allah berfirman, ini artinya saya bacakan, sesungguhnya orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Nah, di mana kita untungnya belajar ilmu tajwid untungnya ini kalau tadi kan cerita tentang perniagaan yang tidak merugi. Di mana untungnya? Untungnya itu adalah bahwa satu huruf yang kita baca itu akan diganjar oleh Allah dengan satu kebaikan dan dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Alif lam mim. Nah, itu kan. Jadi alif lam mim itu bukan satu huruf ya. Tapi itu adalah alif harfan, lam harfan, mim harfan. Maksudnya berarti 3 huruf. Maka membaca alif lam mim itu sudah dapat 30 kebaikan. Kemudian kebaikan yang kita lakukan itu tentu akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dalam hidup kita ya, terutama kesalahan kecil yang kita kerjakan, insya Allah akan terhapus dengan kebaikan-kebaikan dari bacaan Al-Quran yang kita lakukan. Nah, kemudian kita terus. Nah, setiap kali bertambah kualitas bacaan juga bertambah ganjaran pahala dari Allah. Artinya belajar tajwid ini kan secara otomatis akan meningkatkan kualitas bacaan kita. Dan ini insya Allah akan mendapatkan juga tambahan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa pahala-pahala dari Allah. Ini. Oke, kita lanjut. Nah, yang keenam itu mendatangkan syafaat. Ya, syafaat ini kan memang ya, pertolongan ya di hari akhir nanti, dan ini syafaat adalah hak mutlak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita bisa mendapatkan syafaat dari Allah dengan Al-Quran yang kita baca itu. Nah, Rasul bersabda, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada orang-orang yang membacanya. Tentunya lah dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita belajar tajwid, urgensinya adalah kita bisa terhindar dari kesalahan itu, atau bahasa lainnya ada lahan, atau nanti kalau di buku-buku tajwid bisa ditemukan khoto itu, atau kesalahan itu ada 2, itu khoto jali dan khoto khofi, atau al-lahnu jali dan al-lahnu khofi, kesalahan besar dan kesalahan halus atau kesalahan kecil. Nah, seringnya kita kan banyak orang mengatakan bahwa belajar Al-Quran itu kok payah kali ya, sulit kali mengingat ya, teori-teori tajwid itu, kayak payah mengucapkan makro dan seterusnya. Makanya ada pertanyaan, belajar Al-Quran itu mudah atau sulit? Nah, kita akan lihat atau cari jawabannya, apakah belajar Al-Quran itu sulit atau mudah. Dalam Al-Quran surat Toha ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu, maksudnya Muhammad, agar engkau menjadi susah. Berarti Al-Quran itu diturunkan bukan agar kita ini jadi susah-susah. Itu artinya apa? Bahwa Al-Quran itu, atau belajar Al-Quran itu sulit dan mudah, karena Allah langsung yang memberikan garansinya kepada manusia. Kedua yaitu surat Al-Qamar ayat 17. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Berarti sulit, mudah kan? Tidak sulit. Nah, kemudian dalam belajar Al-Quran ini ada adab ya, ada adab yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah niat ikhlas. Ingat bahwa belajar, terutama belajar Al-Quran, adalah ibadah. Nah, ibadah akan diterima oleh Allah. Syarat utama adalah ibadah yang kita kerjakan itu adalah harus kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhlak mulia.
Jangan semakin kita belajar Al-Quran, semakin mantap ilmu tajwid, kita menjadi orang yang barangkali tinggi hati, sombong. Semakin banyak baca Al-Quran, semakin sombong dan malah tidak mengerti aturan kehidupan. Hormati orang-orang yang mengajarkan Al-Quran kepada kita, walaupun itu satu huruf kita dapat dari orang tersebut, itu adalah guru kita. Dan guru selamanya adalah guru, tidak ada istilah mantan guru. Walaupun barangkali hari ini kita sudah tidak belajar lagi dengan guru tersebut, tetap dia adalah guru kita. Kemudian semangat, kita harus semangat. Apapun kalau dilakukan tidak dengan semangat, biasanya tidak maksimal hasilnya. Kemudian harus kita tawadhu. Tawadhu ini rendah hati ya, dan ini agar tidak muncul kesombongan-kesombongan tadi itu, kaitannya dengan akhlak mulia. Kemudian juga semakin semangat kita harus serius, tidak main-main, karena Al-Quran ini luar biasa, salah satu yang bisa membawa kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Oke, barangkali ini saja yang bahan diskusi kita. Nanti terkait dengan tugas-tugas akan dikirimkan melalui grup WhatsApp yang ada pada grup kita. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.